Duit kamu murah. Mata wang negara jiran kita, rupiah Indonesia tengah mengalami kejatuhan paling parah. Pak AS Iran udah selesai perang Pak, sudah menyelesaikan negosiasi. Bapak gimana Pak dampaknya gitu ke APBN gitu? Kebutuhan pokok di Palembang naik tajam, emak-emak menjerit. Kenaikan harga sejumlah bahan pokok di Pasar Lemabang Palembang dikeluhkan warga karena dinilai semakin menekan daya beli masyarakat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Merbat Official. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya. Semoga kabarnya sehat selalu, berkah umurnya, dan selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, seperti biasa, jom. Di video ini kita react lagi nih teman-teman ya. Reaction salah satu video yang diupload oleh salah satu channel yang bernama The Wenderer teman-teman ya. Nanti link daripada video ini ada di kolom deskripsi. Buat teman-teman yang nonton video aslinya silahkan cek di dalam kolom deskripsi teman-teman ya. Dan video ini bertajuk tentang rupiah Indonesia terus menguat, Singapura terguncang, Iran Amerika resmi damai, minyak turun teman-teman ya. Tapi kenapa minyak masih naik teman-teman ya? Tidak sama dengan apa yang dirasakan oleh Malaysia. Malaysia tuh ya meskipun minyak sedikit naik dan biaya hidup murah teman-teman ya. Ini nanti akan saya tunjukkan seperti apa videonya, bahwa mata uang rupiah tidak pernah bisa mengalahkan mata uang ringgit Malaysia. Oke, jom kita simak bersama, let's go. Duit kamu murah. Mata wang negara jiran kita, rupiah Indonesia tengah mengalami kejatuhan paling parah. Pak AS Iran udah selesai perang Pak, sudah menyelesaikan negosiasi. Bapak gimana Pak dampaknya gitu ke APBN gitu? Hidupmu pada-padamu, lu buang-buang waktu menyanyi sama aku. Singapura kini makin panik melihat ketegasan Indonesia, kebijakan ekspor satu pintu dan penarikan paksa devisa. Singapura kini penarikan gempuran tagar sel Singapura sukses membuat tetangga kalang kabut. Pukulan telak bagi Barat dan gengnya semakin nyata saat Indonesia mulai membuang dolar, menerapkan transaksi lokal dengan Cina yang membuat rupiah meroket tajam. Hebatnya lagi, rupiah tak hanya perkasa melawan dolar, tapi juga membungkam Malaysia dengan penguatan tajam terhadap ringgit mereka, yang waktu itu mereka Teman-teman ya, ini satu ringgit Malaysia setara dengan 4.300 teman-teman. Sedangkan dengan US dollar itu gak pernah turun-turun teman-teman ya. 1 US dollar setara dengan 17.796 rupiah teman-teman ya. Ini gak pernah turun, gak naik-naik, masih stabil dengan segininya. Artinya apa? Rupiah masih terus buruk teman-teman ya. Oke, saya coba cek lagi 1 ringgit Malaysia itu ada berapa rupiah? Ada 4.300 teman-teman ya. Gak pernah turun dari 4.000 loh. Masih di atas 4.000. Artinya apa? Indonesia masih kalah jauh dibandingkan dengan Malaysia. Kalah jauh teman-teman ya. sombong dan ejek rupiah. Di balik euforia hilirisasi ini, kedaulatan mutlak telah kembali. Spekulan asing hancur, membuktikan ekonomi Indonesia tak akan pernah bisa didikte. Si pelabur asing sekarang ni tengah gelisah gila dengan situasi domestik dekat Indonesia. Bank Indonesia memperkuat rupiah lewat kerjasama mata uang dengan Cina. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, mengapresiasi langkah ini karena transaksi Indonesia dan Cina kini bisa dilakukan langsung menggunakan rupiah dan renminbi. Kebijakan tersebut dinilai mampu menjaga stabilitas rupiah, memperkuat perdagangan internasional, serta mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Rupiah makin kuat, ekonomi Indonesia makin mandiri. BI dan Bank Sentral China sepakat perkuat transaksi rupiah yuan tanpa dolar Amerika Serikat. Apapun yang dilakukan oleh Indonesia tidak pernah bisa mengalahkan Malaysia. Dolarnya dilepas, kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat. Ya mungkin bagi teman-teman sekalian yang saat ini menyimpan dolar karena ingin berharap ada kelebihan, sebaiknya dolarnya dilepas, karena kalau kemudian sudah minggu depan nilai rupiah menguat, dan kasihan kalau simpan-simpan dolar. Itu himbauan saya sih, demikian. Rupiah semakin menguat, bakal nyentuh Rp14.000 pekan ini. Rupiah mulai menguat lagi.
Dolar Amerika Serikat mulai ditinggalkan, BI punya langkah baru untuk bikin 20 makin kuat lewat kerjasama dengan Cina. Bank Indonesia memperkuat kerjasama dengan Cina melalui skema BCSA dan perluasan kerjasama, Local Currency Transaction LC, transaksi perdagangan Indonesia dengan China dan Hong Kong. Untuk menjadi sebuah negara yang maju, dan saya percaya bahawa if they put their house in order, Indonesia ini akan menjadi satu kuasa ekonomi yang cukup luar biasa dengan jumlah penduduknya yang ramai, dengan keupayaan dan kemampuan teknologi yang dia ada, dan dengan daya sumber daya sumber buminya yang sebagainya ya. Dan Indonesia ni bercakap tentang bukan saja lagi bercakap tentang soal misalnya tambang, ini soal tambang ni lah mining lah ya. Mereka bercakap tentang soal hilirisasi. Bagaimana untuk memanfaatkan nikel itu tidak lagi dijual dengan cara yang biasa, tetapi juga diproses untuk memungkinkan penghasilan yang lebih baik. Cuba bayangkan dengan jumlah penduduk yang sebegitu. Kalau kita lihat memang Indonesia diprediksi akan menjadi negara yang stabil dan makmur. Makmur bagi siapa? Bagi rakyatnya? Enggak, teman-teman ya. Memang dari dulu negara ini selalu mengelola bagaimana cara mengelola bumi Indonesia. Tapi kenyataannya meskipun masuk ke ranah oligarki, artinya ranah pejabat-pejabatnya itu, rakyat gak pernah makmur, teman. Padahal yang digali adalah tanah rakyat sendiri. Tapi rakyat menderita. Ada apalagi Prabowo sekarang ya masih kurang tegas, teman-teman ya. beberapa hari terakhir ini baik dari pasar modal kita maupun rupiah kita mengalami penguatan yang kalau dibilang relatif cepat juga gitu ya. Nah, dan kita ketahui kalau percepatan ini atau penguatan baik pasar modal maupun rupiah kan tidak akan terjadi kalau kita tidak melakukan apa-apa ya. Kita tidak melakukan apa-apa. Nah, kalau kita lihat ini baik dari Bank Indonesia, kemudian juga swap agreement yang diberikan oleh China, dan momentum pada saat kita roadshow ini kan sebenarnya keadaan masih lagi tidak bagus gitu. Tetapi begitu kita sampaikan, dan ini korelasinya sebenarnya sangat kuat, karena yang kita ketemu ini kurang lebih 122 investor. Dan mereka ini adalah yang berinvestasi di pasar modal kita di Indonesia ini juga. Nah, pada saat mereka melihat bahwa, oh, ternyata apa yang dilakukan dalam hal ini Danantara dan juga kebijakan-kebijakannya ini membalikan momentum yang tadinya persepsi yang ada itu persepsi yang mohon maaf mungkin tadinya mereka ragu-ragu mengenai ekonomi Indonesia, mengenai kebijakan kita, tapi setelah mereka lihat oh Indonesia kita merespon secara baik dan benar gitu ya. Dan yang paling penting yang enggak teman. Artinya apa teman ya? Semua yang dibicarakan tentang Indonesia jauh lebih makmur daripada Malaysia nggak ada. Justru Malaysia lah yang jauh lebih makmur daripada negara Indonesia. Coba kita cek bukti dalam video berikutnya, teman-teman ya. Nanti kita skip video ini, lanjut setelah nonton video yang akan saya buktikan bahwa Malaysia jauh lebih makmur daripada Indonesia. Full video link ada di. Orang Malaysia merasa beruntung tinggal di Malaysia, kalau hidup di Indonesia miskin. Nah, saya dah kena Bali tu, baru saya kata, ya Allah, memang orang kita hebat ya, tapi Indonesia tu memang besar dan lain energinya, especially Bali. Manusia ni baik ke jahat ke mana-mana pun ada. Dan bila kita kenal manusia negara lain, kita kenal mentaliti dia yang berbeza. Apa yang saya belajar kat Indonesia adalah population dia besar. Dia berusaha, kalau dapat sesuatu dia usaha sungguh-sungguh. Dia tak dapat macam ni, dia pergi macam ni. Dia pergi macam ni sampai dia dapat. Ada tak orang Indonesia yang malas? Ada. Sama je dengan orang kita. Sama. But dia negara besar. Dia susah. Sebab dia orang tak miskin tau negara dia. Sebab hanya kerana corruption. Tapi dia orang ada banyak sumber alam. Tapi sikap dia orang tu yang berusaha tu. Itu yang saya ambil kat situ, yang saya belajar. Saya kata, oh rupanya macam ni Indonesia. Okay. So kita belajar, kita tengok, buatkan kita rasa macam, macam mana pun orang kata, betul lah pepatah tu kan. Negara kita lagi best. Kalau kata orang kata, oh government macam tu, government macam ni. Sebenarnya government kita ni kan sangat baik lah saya tengok. Walaupun ada benda yang kita tengok, okay, kalau pergi duduk Eropah tu, Perancis tu lagi teruk. Nak bayar maid pun tak boleh. Punya mahal. Tax saja you kerja 12 bulan dalam setahun, 7 bulan tu untuk bayar tax government. 8 bulan, selebihnya tu kita punya. You imagine. Tahu gak sih, Malaysia dikenal sebagai salah satu negara Islam yang paling dihormati di dunia. Kenapa bisa begitu? Ini alasannya. Malaysia punya sistem pemerintahan, hukum, dan ekonomi yang kuat dengan nilai-nilai Islam yang memang diterapkan secara modern. Yang menarik, para pemimpin dari berbagai ras dan agama bisa bekerja sama secara damai.
Walaupun Islam adalah agama resmi negara, masyarakat dari agama lain tetap punya kebebasan penuh untuk menjalankan kepercayaannya masing-masing. Malaysia juga punya sistem sertifikasi halal yang sangat dipercayai dunia. Bahkan negara seperti Jepang dan Korea pun mengikuti dan juga mengakui standar halal Malaysia. Dan bukan cuma itu, sistem perbankan syariah Malaysia juga jadi contoh bagi banyak negara lain. Dari pengelolaan haji lewat tabung haji sering dipuji secara internasional karena sistemnya yang rapih dan juga pastinya profesional. Malaysia juga menjadi pusat pendidikan Islam modern yang menarik banyak pelajar dari berbagai negara. Jadi memang Malaysia bukan negara yang sempurna, tapi alhamdulillah banyak hal dari Malaysia yang membuat negara ini dihormati dan dikagumi di mata dunia. Menurut kalian gimana? Setuju nggak kalau Malaysia termasuk salah satu negara Islam paling maju di dunia? Setuju teman-teman ya. Setuju. Karena apa? Malaysia tuh benar-benar menjaga Islam, diprioritaskan kalau di Malaysia. Berbeda dengan Indonesia yang penduduknya mayoritas Muslim, tapi tidak dihargai oleh pemerintah. Kritiknya dianggap sebagai tourism, teman-teman. Apalagi si Abu Janda itu. Ada realita yang sulit dihindari, apalagi hari ini Iran baru aja ngumumin kalau Selat Hormuz ditutup lagi karena meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Sekarang masyarakat pengguna Pertamax harus beradaptasi dengan kenaikan harga dari 12.300 jadi 16.250 per liter. Wajar banyak yang ngeluh, takut kebutuhan hidup naik tapi pendapatan segitu-gitu aja. Di tengah kenaikan harga Pertamax, setidaknya Pertalite yang sekarang jadi tumpuan 70% rakyat Indonesia tidak naik. Di sisi lain, beberapa bulan terakhir pemerintah sudah menahan harga BBM non subsidi supaya tidak naik, padahal harga minyak dunia lagi tinggi-tingginya. Tapi setiap isu biasanya punya sisi lain yang bisa kita lihat. Jangan sampai kita cuma marah pada akibatnya tanpa mau melihat penyebabnya. Apakah beban yang kita rasakan hari ini hanya karena harga BBM? Atau apakah kebijakan ini diambil untuk menjaga ekonomi Indonesia agar tetap stabil dalam jangka panjang? Dan yang lebih penting, apakah kemarahan yang terus dipelihara akan menyelesaikan masalah atau justru memperparah situasi? Kita boleh mengkritik, tapi kita harus sadar kalau isu BBM ini sangat sensitif. Karena bensin bukan sekedar energi, tapi jadi simbol daya beli, aktivitas sehari-hari, dan juga harapan ekonomi banyak orang. This is my perspective. What's yours? Gila. Harga kebutuhan pokok di Palembang naik tajam, emak-emak menjerit. Kenaikan harga sejumlah bahan pokok di Pasar Lemabang Palembang dikeluhkan warga karena dinilai semakin menekan daya beli masyarakat. Harga beras, cabai, dan minyak goreng mengalami kenaikan dengan beras premium mencapai Rp370.000 per 20 kg. Wow. Sejumlah pembeli mengaku uang belanja yang sebelumnya cukup untuk beberapa hari kini cepat habis akibat mahalnya kebutuhan pokok. Pedagang juga merasakan dampaknya karena kenaikan harga bahan baku membuat penjualan menurun. Warga berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga sembako agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terjangkau. Saksikan Saksi Kata hanya di YouTube Sri Poko TV. Awali pagimu dengan Pertamax 16.000 per liter. Minyak goreng yang tadinya harganya 17.500 menjadi 21.000. Ya. Aci yang tadinya harganya cuma 10.000 per kilo menjadi 14 sampai 15.000 per kilo. Nih. Kresek yang tadinya harganya cuma 10.000 menjadi 15.000 per bungkusnya. Tempe nih semakin lama semakin kecil. Mau sampai kapan, Bos? Ya. Begini terus. Begini terus. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Ciputat, Tangerang Selatan kembali naik. Warga dan pedagang mengeluhkan kenaikan harga sejumlah bahan pangan, terutama minyak goreng kita yang langka dan dijual di atas. Tuh teman-teman ya, minyak goreng saja mulai langka. Kenapa? Padahal Indonesia produsen sawit terbesar di dunia. Tapi kok bisa langka? Ketika ke negaranya, ketika ke rakyatnya. Kenapa sejahat ini loh pemerintahannya teman-teman ya? Atas harga resmi.
Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Ciputat, Tangerang Selatan kembali naik. Pedagang mengaku harga kacang tanah, kacang hijau, sagu, kecap, dan gula pasir naik hingga Rp5.000. Sementara itu minyak goreng kita semakin sulit ditemukan. Akibatnya harga jual mencapai Rp20 hingga Rp21.000 per liternya, jauh di atas harga eceran tertinggi. Sekarang barang naik semua, nggak ada yang nggak naik. Apa aja tuh Pak, bisa dijelaskan Pak yang naik Pak? Tepung beras, tepung ketan, kecap, kacang tanah, kacang hijau, bawang, miri, semua naik. Semua naik. Kalau minyak goreng sendiri Pak gimana Pak? Minyak goreng juga di sini Pak? Susah dapat. Ada sih ada, susah di barang mahal itu. Pedagang berharap pemerintah segera menjamin ketersediaan stok dan menstabilkan harga kebutuhan pokok agar tidak semakin membebani masyarakat. Dari Tangerang Selatan, Banten, Dimas Arif. Tuh teman-teman ya. Kan saya sudah bilang apa? Hidup di Malaysia itu jauh lebih makmur daripada hidup di negara Indonesia. Kalau Indonesia makmur, gak ada yang namanya tenaga kerja Indonesia bekerja ke Malaysia, teman-teman ya. Mungkin teman-teman punya saran, kritik, komentar, silahkan komen di kolom komentar teman-teman. Cukup sampai di sini bahwa bukti faktanya Malaysia jauh lebih makmur daripada Indonesia teman-teman. Baik, kita akhiri dan ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.